Jadi di sini Agus bilang dia nggak takut sih, biarin. Dia kan merasa nggak macem-macem juga. Tapi memang ya sambil meneteskan air mata. Wow, benar-benar diungkit sampai ke dalam, sampai ke kerak-kerak bumi gitu rasanya kan ya. Jelas-jelas tertulis itu donasi untuk pengobatan Agus dan tertulis hanya rekeningnya Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Spasi Blue TV bersama saya Sinta Nordcat. Teman-teman, kita akan ngobrol lagi tentang kasusnya Agus dan Tenovi ya. Jadi teman-teman, seperti kita ketahui bahwa kemarin itu ada konfirmasi bahwa tim kuasa hukum Tenovi akan melaporkan balik, ini serangan balik nih dari Tenovi untuk tim kuasa hukum Agus atau bisa kemungkinan Agusnya. Persisnya seperti apa sih pernyataannya, kita dengarkan bersama ya. Kita putar aja. Siang tadi kita sudah mengadakan musyawarah seluruh PH, insya Allah sifatnya kita akan melaporkan balik uh, PH ataupun Agus sendiri, seperti itu. Nah, akan melaporkan balik baik PHA, kuasa hukum ataupun Agus sendiri. Kalau aku baca ini ya, ketika mereka bilang PH itu kemungkinan adalah oknum pengacara yang menuduhkan Novi menggunakan narkoba, kemudian menuduhkan Novi apalagi mobil ya, penggelapan mobil sindikat roda 4 katanya. Terus apa lagi nih kemarin tuduhan-tuduhan yang mampir ke Tenovi. Tuduhan-tuduhan itu memang menyakitkan ya teman-teman. Sampai mengorek-orek masa lalu, sampai video-video lama itu semua diungkit-ungkit lagi. Masalahnya adalah hal-hal tersebut itu sangat tidak relevan dengan kasus yang sedang dihadapi saat ini. Dan tadi juga disebutkan bahwa ada rencana juga untuk melaporkan Mas Agus. Tuing, tuing. Aduh, ini kira-kira gimana nih? Apakah yang akan dilaporkan? Apakah mungkin akan melaporkan dengan pasal penggelapan? Atau apa nih? Kayaknya orang hukum yang bakal lebih tahu soal hal ini. Dari statement-statement Agus selama ini, Agus selalu bilang bahwa tidak ada arahan atau tidak ada deskripsi bahwa uang yang nantinya terkumpul dari donasi itu digunakan untuk pengobatan. Tidak pernah ada uh, indikasi tersebut. Dan telah beberapa kali kita juga bahas bahwa pada saat donasi, dalam videonya Densu saat itu jelas-jelas tertulis itu donasi untuk pengobatan Agus dan tertulis hanya rekeningnya Agus. Kalian boleh cek di videoku sebelumnya ya. Di sana ada screenshot yang membuktikan bahwa hal itu benar. Nah, terkait dengan langkah hukum yang akan ditempuh Tenovi, ini memang baru rencana, tapi sekali lagi bisa jadi sesegera mungkin, bisa jadi ya. Apa sih tanggapan Mas Agus jika dirinya dilaporkan oleh Tenovi? Kita dengarkan lagi bersama. Maaf, mungkin pertanyaan kurang baik sih. Katanya rencananya mau dilaporkan sama pihak kuasa hukum Tenovi gimana kan? Terus bilang pasrahkan semua sama Allah, dia aku semua pasrah aja, mungkin siapa aja. Nggak kepikiran takut punya berarti kan nggak bisa Jadi di sini Agus bilang dia nggak takut sih, biarin. Dia kan merasa nggak macem-macem juga. Tapi memang ya sambil meneteskan air mata. Lanjutin dikit ya. sama trauma sama donasi ada trauma nggak sih Mas Agus? Itu pasti ada lah, tapi bagaimana. Trauma ya pasti ada, tapi ya mau gimana lagi? Ya mau gimana lagi ya? Seperti kita bilang, rumus apa yang Anda tebar itu yang Anda tuai. Mungkin hal tersebut bisa lah ya kita lemparkan ke Agus. Jujur ya, kalau sudah begini memang aku sih terenyuh ya, iba kasihan sama Agus. Tapi kalau misalnya pas dia lagi sama Farhad, kemudian dikompor-kompori dan dia juga ikut terbawa emosi, itu juga kesel juga. Kalian merasakan hal yang sama nggak sih? Antara kasihan tapi kesel gitu. Apalagi kalau dia dekat-dekat sama pengacaranya. Aduh,
luar biasa. Seperti ini kan, Agus pasrah, Agus mau apa lagi? Teh Novi juga punya hak, betul, betul. Dan kalau misalnya nih ya kita lihat bagaimana serangan-serangan dari pengacara Agus ke Teh Novi, itu kan yang wow, benar-benar diungkit sampai ke dalam, sampai ke kerak-kerak bumi gitu rasanya kan ya. Itu kalau aku jadi Tanovi juga hilang sabarnya. Bahkan kita lihat ya di klarifikasi kemarin yang terakhir klarifikasi itu Tanovi kelihatan banget emosinya. Emang Bapak di sono gitu kan waktu Tanovi mau menjawab tentang donasi Semeru. Jadi dituduhkan waktu itu donasi Semeru sekian ratus juta, 100 jutaan ya kayaknya ya, cuma diberikan 10 juta. Aduh, benar-benar deh. Dan aku hari ini juga bikin polling di YouTube ini. Pollingnya adalah gimana nih menurut kalian, apakah mendukung Teknovi lapor atau kalem-kalem aja atau nggak peduli? Dan ini hasilnya. Ini hasil polling yang ada di YouTube aku. Kebanyakan bilang lapor aja. Banyak banget yang mendukung Teknovi untuk ngelaporin balik. Mungkin mereka-mereka ini juga yang ngikutin dari awal ya, yang ikut kesel dengan apa yang terjadi. Nah, kalau pendapatku, ini kalau ada yang nanya nih, Mbak gimana sih pendapatnya gitu kan? Kalau ada yang nanya, tapi nggak ada yang nanya juga aku ceritain deh ya. Tentang kasus ini, kalau misalnya Teh Novi mau melaporkan, itu baiknya melaporkan yang pengacara-pengacaranya aja yang banyak mulut itu, yang fitnah-fitnah, itu laporin. Kalau soal Agus, kayaknya sudah benar untuk kalem-kalem aja. Emang nyebelin banget sih tingkahnya yang kadang-kadang itu, apa ya, bulet ya istilahnya. Statement-statement mereka itu berubah-berubah gitu. Kadang begini, kadang begitu, sesuai dengan arah mata angin. Tapi aku melihatnya di sini itu tetap dia itu korban dari sebuah eh, apa kejadian yang nggak mengenakan. Mungkin sikap-sikap seperti itu tumbuh dari rasa trauma dia, rasa ketidakpercayaan, kemudian rasa minder, rasa kemudian merasa perlu dilindungi dan lain-lain. Sehingga ya psikisnya agak tergoncang. Jadi kita yang sehat ya, menurutku harap maklum aja. Tapi lagi-lagi yang tahu hukum, yang ngerti gimana rasanya ketika menjalaninya, hatinya Teh Novi itu ya Teh Novi dan tim kuasa hukumnya. Sebagai netizen, saya cuma mendoakan semoga permasalahannya cepat selesai. Dan Agus segera diobatin dan nama baik Yayasan Teh Novi tetap terjaga. Kenapa? Karena Teh Novi ini bekerja untuk banyak manusia. Banyak orang yang menaruh harapannya kepada Teh Novi. Spicy Blue TV. Bye-bye.